Bayangkan sejenak bahwa selama 3 tahun terakhir, kamu telah mengerahkan seluruh persediaan senjatamu melawan Rusia dalam perang proksi di Ukraina. Baik secara langsung, dengan memberikan senjatamu ke Ukraina, menggunakan NATO untuk mengirimkannya, atau dengan membuat negara-negara Eropa membeli senjata darimu, lalu mengirimkannya ke Ukraina untuk melawan Rusia. Kamu menyukai hal ini karena kompleks industri militermu menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lumabitay lagi, nimpertangi tetap kusolis puistatur emibrayski, dan memanai Israel sebetulnya minor dolar ang gunyag sa Tino untuk ang kinosi ladak di Gaza. Dan Anda bahkan melihat prospek lebih banyak intervensi semacam itu terhadap Iran dan pihak lain. Dan itu adalah bisnis yang luar biasa. Tapi kemudian Anda tiba-tiba menyadari, oh kita punya masalah kapasitas produksi, kita sebenarnya mulai kehabisan senjata. Dan pada saat itu, ketika Anda memutuskan, oke, saatnya membangun kembali persenjataan kita, seseorang masuk dan berkata, tidak secepat itu. Nah, itulah yang terjadi sekarang dengan apa yang dilakukan Tiongkok minggu lalu. Dan inilah alasan mengapa Amerika Serikat sebenarnya untuk pertama kalinya benar-benar marah kepada Tiongkok, bukan sekadar berpura-pura. Jadi di media, apa yang kita baca minggu lalu sebenarnya sedikit merupakan bentuk manipulasi persepsi. Bahkan di media sosial, beberapa orang belum memahami apa sebenarnya cerita yang terjadi. Sekarang, yang kita diberitahu tentang apa yang terjadi minggu lalu adalah bahwa Tiongkok meningkatkan perang dagang, bukan? Dan inilah misalnya bagaimana Wall Street Journal membingkainya. Kita perlu menguraikan ini sedikit, karena cerita sebenarnya berkaitan dengan kapasitas Amerika Serikat untuk berperang. Namun, cerita resmi yang disampaikan di depan adalah bahwa Tiongkok hanya bersikap jahat dalam perang dagang, bukan? Wall Street Journal menulis bahwa peningkatan eskalasi logam tanah jarang oleh Tiongkok mengancam pembicaraan dagang dan ekonomi global. Presiden Trump mengatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan langkah-langkah balasan. Jadi, ini baru terjadi sampai minggu lalu. Dan sekarang, kita tahu bahwa Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100% terhadap semua barang dari Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat. Trump jelas terlihat sangat kesal dengan apa yang dilakukan Tiongkok kali ini. Sekarang, di mana-mana, di CNN, BBC, dan sebagainya, isu ini dibingkai sebagai masalah perang dagang yang semakin memburuk. Namun, jika kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, kita mulai menyadari, seperti yang disimpulkan oleh beberapa lembaga pemikir, bahwa ini bukan soal Tiongkok berusaha mendapatkan keunggulan dalam perdagangan. Tiongkok berusaha membuat Amerika Serikat lebih sulit memproduksi persenjataan, membuat alat-alat perang, seperti yang disebutkan. Ada sebuah makalah yang sangat bagus dari Center for Strategic and International Studies, atau CSES, berjudul China's New Rare Earth Magnet Restrictions Threaten U.S. Defense Supply Chains. Dan ini cerita sebenarnya, bukan soal ketegangan dagang. Faktanya, untuk pertama kalinya, ada pihak dalam ekonomi global yang melakukan sesuatu yang akan membuat Amerika Serikat jauh lebih sulit memproduksi persenjataan. Karena harus dipahami, tahun ini, seminari berkata memiliki representasi proksi, menyuppahkan, mereka tidak dapat memproduksi sebaik persenjataan. Kini tahun itu, bekas terikat dan terlihat info hawasas di Indo-Gerunya. Normal shells that they used in Ukraine. The Ukrainians cannot be supplied. Ukraina tidak dapat dipasok pada tingkat yang memadai untuk melawan Rusia. Hal ini sebenarnya membuat cukup banyak orang di AS merasa khawatir, dan mereka berkata, kita perlu melakukan sesuatu segera untuk membalikkan keadaan ini. Dan sekarang, Tiongkok membuat hal itu menjadi jauh lebih sulit. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya peraturan baru dari Tiongkok itu, dan juga bagaimana Tiongkok tentu saja membingkai seluruh situasi ini. Laporan CSIS sebenarnya cukup baik karena berfokus pada rincian teknis. Yang perlu dipahami pembatasan perdagangan dari Tiongkok adalah baru sisi umum
atau asal digunakan November Amerika Serikat di masa lalu. Izinkan saya membaca sedikit di artikel ini. Let me just read you a bit from this article. The new export controls mark the first Kontrol ekspor baru ini menandai pertama kalinya Tiongkok menerapkan aturan produk langsung asing atau FDPR, sebuah mekanisme yang diperkenalkan pada tahun 1999 dan telah lama digunakan oleh Washington untuk membatasi ekspor semikonduktor ke Tiongkok. Apa yang dilakukan Beijing sekarang adalah menerapkan aturan ini, yang menurutnya merupakan hal yang wajar karena Amerika Serikat telah menggunakannya selama bertahun-tahun untuk mengatur apa yang dapat diproduksi negara lain dengan bahan yang bersumber dari Tiongkok. Mari kita lanjutkan untuk memahami jenis pembatasan perdagangan apa yang sebenarnya diberlakukan oleh Tiongkok. Kerangka perizinan baru ini akan berlaku untuk magnet tanah jarang dan bahan semikonduktor tertentu yang diproduksi di luar negeri yang mengandung setidaknya 0,1% unsur tanah jarang berat yang bersumber dari Tiongkok. Mengingat dominasi Tiongkok di sektor ini mencakup sekitar 70% penambangan logam tanah jarang, 90% pemisahan dan pemrosesan, serta 93% pembuatan magnet, perkembangan ini akan memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional. Dan CSIS benar sekali dalam hal ini. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat bukanlah karena Tiongkok membatasi ekspor logam tanah jarangnya secara global dan membuat ekonomi AS sulit berkembang. Tiongkok kini secara resmi membuat Amerika Serikat sangat kesulitan untuk mengisi kembali persediaan senjatanya. Dan hal ini omong-omong sudah sangat dipahami. AS memahami hal ini karena Tiongkok sendiri yang menyatakannya. Sekarang, izinkan saya menunjukkan sebentar bagaimana pihak Tiongkok sebenarnya memperkenalkan langkah-langkah ini. Dan Anda akan melihat bahwa ini bukan soal perdagangan secara umum. Ini sebenarnya tentang kemampuan untuk membuat senjata. Tiongkok secara resmi menargetkan hal ini. Inilah pengumuman yang mereka keluarkan pada hari Kamis minggu lalu, tanggal 9 Oktober. Saya menerjemahkannya menggunakan perangkat lunak terjemahan saya, dan saya akan membacakannya untuk Anda. Inilah yang dikatakan pejabat Tiongkok di depan kamera, di depan media Tiongkok, tentang apa tujuan dari peraturan baru ini. Mereka dengan jelas menyatakan bahwa peraturan tersebut mencakup pengendalian ekspor barang-barang dengan penggunaan ganda. Hal ini bahkan tercantum dalam judul undang-undang yang dirujuk oleh pihak Tiongkok dan kini berencana untuk diperketat. Izinkan saya membacakan. Pihak Tiongkok mengatakan bahwa barang-barang yang berkaitan dengan logam tanah jarang memiliki karakteristik penggunaan ganda, baik sipil maupun militer. Penerapan pengendalian ekspor atas barang-barang semacam itu merupakan praktik umum di tingkat internasional. Pada bulan April tahun ini, pemerintah Tiongkok memberlakukan pengendalian ekspor terhadap barang-barang tanah jarang yang diproduksi oleh organisasi dan individu Tiongkok. Teknologi terkait tanah jarang juga telah tercantum dalam katalog teknologi yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor oleh Tiongkok sejak tahun 2001. Pihak Tiongkok memberitahu kita bahwa mereka telah memiliki pengendalian ekspor selama lebih dari 20 tahun. Ini bukan hal baru, hanya peningkatan dalam pengendalian tersebut. Sejauh ini semuanya baik-baik saja. Namun, selama beberapa waktu, sejumlah organisasi dan individu asing secara langsung atau tidak langsung transfer atau menyediakan barang-barang tanah jarang asal Tiongkok yang dikendalikan, baik dalam bentuk mentah maupun olahan. Entitas dan individu terlibat dalam bidang militer, itu bisa sensitif Tindakan-tindakan ini telah menyebabkan kerugian serius atau ancaman potensial terhadap keamanan nasional dan kepentingan Tiongkok, merusak perdamaian dan stabilitas internasional secara keseluruhan, serta merugikan upaya non-proliferasi global. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok telah memutuskan, sesuai dengan hukum, untuk memberlakukan pengendalian ekspor terhadap sejumlah barang luar negeri yang terkait dengan logam tanah jarang dan mengandung komponen asal Tiongkok. Tujuannya adalah untuk lebih melindungi keamanan dan kepentingan nasional,
serta lebih efektif memenuhi kewajiban internasional Tiongkok di bidang yang berkaitan dengan non-proliferasi. Sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, keputusan Tiongkok untuk menerapkan pengendalian tersebut mencerminkan sikap konsisten dalam dengan tegas menjunjung tinggi perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta berpartisipasi aktif dalam upaya non-proliferasi internasional. Tiongkok bersedia berpihak terhadap komunis. China is willing to strengthen communication, yada yada yada. Satu hal lagi, perlu dicatat bahwa cakupan barang yang termasuk dalam pengendalian ini terbatas, dan berbagai langkah fasilitasi akan diperkenalkan untuk prosedur perizinan. Pemerintah Tiongkok akan memberikan izin ekspor yang mematuhi peraturan yang relevan. Ekspor untuk tujuan kemanusiaan seperti kebutuhan medis mendesak, tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, dan bantuan bencana akan dibebaskan dari persyaratan izin. Selain itu, untuk mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam memenuhi kontrak komersial yang sudah ada dan mematuhi peraturan, telah ditetapkan masa transisi yang wajar. Jadi, pihak Tiongkok memberitahu kita bahwa, jelas, ini berkaitan dengan pembatasan kemampuan negara lain untuk menggunakan logam tanah jarang asal Tiongkok dalam produksi senjata mereka. Tiongkok kini membatasi penggunaan logam tanah jarang untuk barang dengan penggunaan ganda dan secara tegas untuk barang militer. Jika Anda ingin menggunakan logam tanah jarang dari Tiongkok untuk membuat senjata, maka, ya, Tiongkok tidak akan menjualnya kepada Anda. Tiongkok sekarang akan melarang perusahaannya menjual bahan-bahan ini atau barang yang mengandung komponen tersebut. Dan inilah mengapa ini menjadi masalah perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa jika Anda ingin menggunakan bahan logam tanah jarang, misalnya untuk membuat iPhone atau semacamnya, Anda harus berjanji bahwa barang tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan militer. Tiongkok jelas akan berusaha menerapkan mekanisme untuk memeriksa apakah hal itu benar atau tidak. Jadi sebenarnya, Tiongkok kini sedang memperketat pengawasan dan menggunakan kapasitas utamanya, monopolinya atas logam tanah jarang, untuk mencoba menghambat kemampuan negara lain membuat senjata dari komponen tersebut. Dan lebih dari itu, karena memang benar, ada dua bidang yang menjadi sasaran. Ada pengumuman kedua, pengumuman nomor 62, Lang Valiju de Butintipuk, Atkim Portofol, dan Impthet Remnap Datang, Imudomo Magnet, dan Bogtath. Dari suri strength works terlarang dari bahasi, itu say ekspor. Secara singkat, pemerintah Tiongkok, setelah melakukan penilaian yang cermat, telah memutuskan untuk memberlakukan pengendalian ekspor terhadap teknologi yang berkaitan dengan logam tanah jarang dan mengeluarkan peraturan yang jelas bagi organisasi serta individu Tiongkok yang terlibat dalam kegiatan terkait. Langkah ini dimaksudkan untuk lebih melindungi kepentingan keamanan nasional, memenuhi kewajiban internasional terkait non-proliferasi, serta memastikan keamanan dan stabilitas industri, serta rantai pasok global logam tanah jarang. Jadi, bukan hanya logam tanah jarangnya saja, tetapi juga pengetahuan teknis Tiongkok yang kini berusaha dibatasi oleh pemerintah. Dan sekali lagi, inilah yang secara resmi disampaikan oleh pemerintah Tiongkok. Semuanya berkaitan dengan senjata dan barang yang memiliki kegunaan ganda. It's about weapons. It's about dual-use goods. It's not about trying to harm. Ini bukan tentang mencoba merugikan Amerika Serikat atau mencoba merugikan Eropa secara ekonomi. Secara resmi, ini tentang membuat mereka lebih sulit memproduksi persenjataan dari barang-barang tersebut. Dan ini benar-benar, menurut saya, langkah yang cerdik. Karena sekali lagi, Amerika Serikat baru saja keluar dari periode panjang menguras persediaan senjatanya dalam perang proksi sialan di Eropa. Dan para neokonservatif yang berpikir bahwa kapasitas produksi AS tak terbatas, bahwa persediaan senjata tak terbatas, dan bahwa kemampuan perang Amerika Serikat tak terbatas, kini mendapati diri mereka berada dalam situasi yang sangat rumit. Karena pada dasarnya, pihak Tiongkok berkata, baiklah, kalian masih bisa membuat bom yang bisa kalian buat, tapi tidak dengan barang-barang kami.
That is the reason Ini why dia. Donald Trump is Dan so itulah alasan mengapa Donald Trump begitu sangat marah. Karena hal ini tidak hanya memengaruhi kapasitas produksi, ini memengaruhi seluruh perhitungan strategis tentang apa yang dapat dilakukan Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan dengan Kementerian Perangnya yang baru. Ternyata kementerian itu kini sedang terkuras. Dan saya tidak mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menjadi tanpa pertahanan. Sama sekali tidak. Amerika Serikat masih banyak persenjataan dan tentu saja masih memiliki seluruh triad nuklirnya. Namun kemampuan untuk memproduksi sesuka hati, sebanyak apapun bahan peledak dan sebanyak apapun F-35 yang mereka inginkan, yang itu kini sedang dibatasi. That one is now being curtailed. And again, let's go back to the CSIS study. Dan sekali lagi, mari kita kembali ke studi CSS. Sebenarnya ada beberapa informasi yang lebih berguna di sini. Misalnya, bahwa semua hal ini sedang digunakan. Bahan-bahan tanah jarang dan kapasitas pemrosesan tanah jarang, termasuk jet tempur F-35, kapal selam kelas Virginia dan Columbia, rudal Tomahawk, sistem radar, kendaraan udara tak berawak Predator, dan seri bom pintar Joint Direct Attack Munition. Semua ini sekarang dan lebih sehat untuk proporsi berbeda. Dan aplikasi dan berkecil yang sepatutnya tinggi pun saja. Untuk menghadapi pertanyaan without dashes of mice. In stream, trying to source these rare earths from different places. One of these places where they are available. Salah satu tempat di mana sumber daya tersebut tersedia, setidaknya 2% dari pasokan global berasal dari sana, adalah Greenland. Jadi hal ini juga menjelaskan mengapa Amerika Serikat begitu bersemangat untuk membangun kendali atas wilayah-wilayah tertentu. Saya tidak tahu apakah Venezuela merupakan produsen logam tanah jarang yang besar, tetapi saya sama sekali tidak akan terkejut jika ada yang memiliki informasi tentang potensi cadangan logam tanah jarang di Venezuela. Dan itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa kita saat ini melihat ketegangan militer di Karibia. Saya tidak memiliki informasi tentang hal itu, sama sekali tidak. Namun bagi saya, selalu terasa aneh bahwa Venezuela dijadikan sasaran karena minyaknya. Amerika Serikat sudah memiliki cukup minyak hasil fracking. Minyak bukanlah masalahnya. Masalah bagi AS sekarang adalah logam tanah jarang. Karena tanpa itu, mereka tidak bisa membuat mainan perang yang indah ini. Monster mengerikan yang diterapkan di mana-mana, diciptakan, dan kemudian dijual dengan keuntungan besar oleh perusahaan swasta di AS. Jadi inilah kisah sebenarnya. Dan setiap kali hal ini dibingkai sebagai bagian dari perang dagang, itu sebenarnya memberitahu saya bahwa hal ini benar-benar merugikan AS. Kami Tufman AS menggunakan alasan personal untuk hampir segala hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah, bukan? Penempatan unit Garda Nasional AS di dalam wilayah Amerika Serikat sedang menaikkan isu amanah nasional. Perang dagang itu sendiri sedang dibingkai sebagai isu keamanan nasional. Dan di sini, untuk pertama kalinya, kita memiliki isu keamanan nasional yang nyata, yang justru dibingkai sebagai eskalasi perang dagang. Ini memberitahu saya bahwa luka yang terjadi benar-benar nyata. Ini adalah masalah serius. Ini bukan sekadar sesuatu yang jauh di luar sana. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diakui oleh Amerika Serikat. Donald Trump tidak ingin berdiri di depan kamera televisi dan berkata, "Oh, omong-omong, dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, kita mungkin tidak akan mampu memproduksi sebanyak senjata yang kita perkirakan sampai kemarin." Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Karena hal itu akan sangat merusak posisi mengancam Amerika Serikat sebagai kekuatan militer besar. Jadi, alih-alih itu, wacana yang berkembang sekarang adalah bahwa, Tiongkok kini dengan kejam meningkatkan ketegangan dan membatasi kemampuan negara lain untuk memproduksi barang menggunakan logam tanah jarang asal Tiongkok. Bukan? Inilah narasi yang sedang dijual kepada kita. Padahal sebenarnya, itu bukan intinya. Dan untuk menegaskan hal ini, mari kita lihat dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak Tiongkok ketika pemerintahan Trump sangat marah dan mengatakan hal-hal seperti tarif 100% dan sebagainya. Mereka kemudian kembali mengatakan, "Lihat, mari kita tinjau persyaratan lisensi kita dengan kepala dingin, secara rasional."
Dan itulah inti dari persoalan ini. Rationally, and this is what it's about. China's export controls are not export Kontrol bans. ekspor Tiongkok bukanlah larangan ekspor. Lisensi akan diberikan untuk permohonan yang memenuhi syarat. Yang dikatakan oleh pihak Tiongkok adalah bahwa mereka akan mulai mengendalikan penggunaan material mereka, logam tanah jarang mereka. Jika Anda ingin menggunakannya untuk senjata, maka Anda tidak bisa mendapatkannya dari Tiongkok dan tidak bisa menggunakan teknologi Tiongkok. Negara sungguh berbohong menertibkan sektor logam semesta jarangnya seni untuk memastikan kebutuhan. Intimulti, Amerika Serikat memahami bahwa suara ini harus berfavorit, snapfab dihindari. This is going to be really hard to get around. And the Chinese Dan juru bicara Tiongkok juga mengatakan, menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini setelah AS begitu marah, saya ingin menekankan bahwa pengendalian ekspor Tiongkok bukanlah larangan ekspor. Sekali lagi, semua permohonan ekspor yang sesuai untuk penggunaan sipil dapat disetujui, jadi para pelaku usaha terkait tidak perlu khawatir. Mereka benar-benar berusaha keras untuk mengatakan, seperti, lihat, kami tidak akan membuat aturan permainan perdagangan untuk dunia. Kami hanya membuat aturan baru tentang bagaimana barang kami dapat digunakan. Dan tentu saja, pihak Tiongkok tidak pernah melakukan ekspedit untuk menunjukkan kemunafikan dalam wacana AS. Juru bicara itu mengatakan bahwa pernyataan AS mencerminkan standar ganda yang klasik. Reflect textbook double standard. For a long time, the US has been overstretching the Selama ini, Amerika Serikat telah memperluas secara berlebihan konsep keamanan nasional, menyalahgunakan pengendalian ekspor, mengambil tindakan diskriminatif terhadap Tiongkok, dan memberlakukan langkah-langkah yurisdiksi sepihak dengan jangkauan luas terhadap berbagai produk, termasuk peralatan dan chip semikonduktor. Daftar Pengendalian Perdagangan AS atau CCL mencakup lebih dari 3.000 item, sedangkan daftar pengendalian ekspor Tiongkok untuk barang-barang dengan penggunaan ganda hanya mencakup sekitar 900 item. Amerika Serikat telah lama memberlakukan aturan de minimis untuk pengendalian ekspor dengan ambang batas terendah sebesar 0%. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak AS telah sangat merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan, mengganggu tatanan ekonomi dan perdagangan internasional. Is it a sharing set prove the retin step dog great construe the mission stating boss. of global industrial and supply chains. Particularly since the China-US economic and Terutama sejak pembicaraan ekonomi dan perdagangan Tiongkok AS di Madrid pada bulan September, AS hanya dalam 20 hari telah memperkenalkan serangkaian langkah pembatasan baru yang menargetkan Tiongkok. Sikap Tiongkok terhadap perang dagang tetap konsisten. Kami tidak menginginkannya, tetapi kami juga tidak takut menghadapinya. Omong-omong, ini juga merupakan satu-satunya kalimat dari seluruh pernyataan ini yang kini diulang-ulang di media barat. Sisanya sebagian besar terabaikan karena akan menarik perhatian pada fakta bahwa persyaratan perizinan ini ditujukan pada kapasitas produksi militer, bukan kapasitas produksi sipil. Jika Anda menjalankan bisnis yang hanya memproduksi barang komersial dan rantai pasokan Anda membutuhkan beberapa komponen ini, maka yang terjadi sekarang adalah para pemasok Anda harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas barang-barang tersebut. Dan ya, pada tingkat regulasi, birokrasi akan meningkat. Mungkin tidak akan mudah untuk memenuhi semua persyaratan yang datang dari pihak Tiongkok. Namun sekali lagi, barang-barang untuk penggunaan sipil bukanlah sasaran di sini. Pembatasan ekspor berfokus pada barang-barang militer dan barang dengan penggunaan ganda yang kini akan menghadapi pengawasan dari pihak Tiongkok, terutama tentu saja yang digunakan oleh lawan terbesarnya, Amerika Serikat. Dan saya harus mengatakan, setelah Amerika Serikat selama 3 atau 4 tahun terakhir terus mengatakan bahwa musuh besar adalah Tiongkok, bahwa akan ada perang dengan Tiongkok, perang tahun 2027 dengan Tiongkok, dan mereka terus mengulang-ulang hal itu. Seharusnya tidak mengejutkan jika pada titik tertentu pihak Tiongkok berusaha untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu. Namun, Amerika Serikat yang terbiasa selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sama seperti orang Eropa, dan memperlakukan pihak lain dengan cara yang tidak ingin mereka alami sendiri,
kini menghadapi perubahan. Dan kamu tahu, Arnaud Bertrand sebenarnya sudah menyoroti hal itu. Saya sangat menyukai Substack Arnaud, juga Twitternya, karena ia selalu membagikan informasi yang bagus. Kemarin, ia menulis catatan singkat yang menarik di Substack membahas pertanyaan, mengapa? Mengapa sekarang? Mengapa Tiongkok tidak melakukan ini lebih awal, padahal mereka sudah lama menguasai sumber daya logam tanah jarang? Mengapa hal ini terjadi sekarang, pada tahun 2025? Dan jawabannya, menurut pembacaannya, banyak berkaitan dengan persoalan helium. Rupanya, sumber helium Tiongkok selama ini berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa Tiongkok mengimpor 95% helium dari Amerika Serikat. Helium sebenarnya merupakan bahan yang sangat penting untuk berbagai aplikasi, seperti komputasi kuantum, teknologi roket, mesin MRI, peralatan litografi, dan sebagainya. Jadi tampaknya jika Anda tidak bisa mendapatkan helium, Anda akan menghadapi masalah serius dalam proses manufaktur Anda sendiri di tahap berikutnya, terutama dengan semua teknologi mutakhir dan produksi semikonduktor ini. Dan, omong-omong, Amerika Serikat selama bertahun-tahun secara resmi telah menyatakan ingin membatasi kemampuan Tiongkok untuk membuat semikonduktor sendiri, bukan? Jadi sekarang, ketika Tiongkok mengatakan, kami ingin membatasi kemampuan Anda untuk membuat senjata, seharusnya Themistid Truverovum North Emta Perth 4. Dan Amerika Serikat tidak siap untuk itu. Namun, Tiongkok sudah siap menghadapi masalah helium. Mereka telah melakukan pekerjaan rumah mereka. Mereka benar-benar menganalisis kerentanan industri strategis terbesar mereka. Jadi, pada akhir tahun 2024, Tiongkok telah mengurangi ketergantungannya pada helium dari Amerika Serikat menjadi kurang dari 5%. Mereka benar-benar melakukan pekerjaan rumah mereka. Mereka melihat apa yang bisa benar-benar merugikan mereka jika Amerika Serikat menutup keran pasokan dan mereka menghilangkan risiko-risiko itu. Mereka mulai mencari sumber dari tempat lain, mendiversifikasi pasokan mereka. Dan orang-orang Tiongkok, dan inilah intinya, ini yang banyak orang, terutama di Eropa, tidak pahami. China sekarang mampu membuat barang sendiri, sama seperti Rusia. Rusia dapat membuat senjata mereka sendiri. Kekuatan besar, negara dengan kekuatan nyata, memang tidak sepenuhnya mandiri, tetapi mereka mampu memproduksi apa yang mereka butuhkan sendiri, atau memiliki sumber pasokan yang melindungi mereka dari serangan paling berat oleh negara lain, kecuali jika negara-negara tersebut benar-benar menggunakan kekuatan militer terhadap mereka. Dan isnul tepicu ini winggezer dan kekuatannya tesil. Skostep hort dengecul restrotingais maritun. Highly vulnerable, and they cannot exert. Dan mereka tidak bisa begitu saja memaksakan kehendak mereka kepada pihak lain, seperti yang bisa dilakukan oleh kekuatan besar. Tiongkok telah membuat diri lindungi dari serangan terburuk yang dapat dilancarkan oleh Amerika Serikat. Sekarang, AS bisa memberlakukan tarif 100% di atas tarif yang sudah dikenakan pada ekspor Tiongkok. Mereka bisa melakukannya. Itu mungkin. Namun, secara keseluruhan, hal ini tidak akan menenggelamkan negara Tiongkok. Itulah intinya. Tiongkok kini bersedia mengambil risiko dengan sadar bahwa ekonomi mereka akan menderita, tetapi bahkan jika itu terjadi, mereka tidak akan runtuh. Karena apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dapat mereka produksi sendiri. Dan itulah sesuatu yang diperhatikan oleh Amerika Serikat. Ini juga merupakan sesuatu yang dibawa Amerika Serikat kepada dirinya sendiri dengan memperluas dan menggunakan secara berlebihan infrastrukturnya sendiri, serta membuat pihak lain bergantung padanya. Selama setidaknya 30 atau 40 tahun terakhir, Amerika Serikat telah menggunakan sistem ekonomi yang diciptakannya, sistem yang berpusat pada dirinya sendiri, untuk menekan pihak lain melalui sanksi, melalui tarif, demi memastikan negara-negara lain tunduk pada kehendaknya. Dan ketika negara-negara tidak melakukannya, seperti misalnya Korea Utara, yang tetap melanjutkan program nuklirnya meskipun Amerika Serikat menentangnya, maka dijatuhkanlah sanksi yang sangat berat.
bukan begitu. Then it's going to be heavy sanctions, right? And the idea was always that this would break these countries. Dan idenya selalu bahwa hal ini akan menghancurkan negara-negara tersebut. Namun tidak. Beberapa negara memang hancur, maksud saya, dampaknya sangat serius, jangan salah paham. Tapi yang kita lihat sekarang adalah bahwa Tiongkok merasa yakin hal ini tidak akan mengikis basis kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Basis kekuasaan itu tentu saja adalah rakyat. Dan rakyat yang diketahui oleh PKT adalah bahwa yang perlu mereka berikan adalah kemakmuran. Kemakmuran ekonomi, itulah kesepakatannya. Rakyat akan hidup lebih baik, lebih banyak orang masuk kelas menengah, lebih banyak uang dan kekayaan material sebagai imbalan atas kekuasaan politik yang tetap berada di puncak. Dan fakta bahwa Tiongkok menerapkan langkah-langkah ini sekarang berarti mereka cukup yakin bahwa meskipun kesulitan mungkin datang, hal itu tidak akan membuat mereka hancur. Bagi Amerika Serikat, di sisi lain, tampaknya proses finansialisasi ekonomi ini, termasuk mengalihdayakan bahkan komponen penting dari negara keamanan ke luar negeri, kini berbalik menjadi bumerang bagi mereka. Kapasitas industri untuk memproduksi barang, bahkan perlengkapan perang, bom, F-35, dan sebagainya, kini telah menghilang. Mereka bergantung pada rantai pasokan yang dapat terganggu. Dan pihak Tiongkok baru saja mengatakan, kami akan melakukan itu. Kami akan mengganggu rantai pasokanmu, kemampuanmu untuk memproduksi persenjataan. Inilah teman-teman, kisah sebenarnya di balik tindakan Tiongkok terkait persyaratan lisensi barunya. Dan menurut pandangan saya, ini kini merupakan tantangan paling serius dari Tiongkok terhadap dominasi militer Amerika Serikat di dunia. Tiongkok sudah menantang Amerika Serikat di beberapa bidang, termasuk tentu saja ekonomi, produksi, dan mata uang. Namun sekarang Tiongkok sedang menantang kemampuan perang Amerika Serikat. Ini merupakan pukulan yang sangat-sangat berat. Dan menurut pandangan saya, jika dilihat dari reaksi dan upaya pengaburan fakta yang datang dari Barat, semacam lihat ke sini padahal masalah sebenarnya ada di sana, itu menunjukkan bahwa ini masalah yang serius. Ini serius bagi Amerika Serikat. Banyak orang di Pentagon dan banyak orang di kompleks industri militer sekarang akan benar-benar merasa khawatir. Dan kamu tahu, saya belum mensiap pun dari mereka. Saya juga belum membaca apapun dari mereka. Tapi saya membayangkan bahwa bahkan di Palantir dan sebagainya, orang-orang sekarang akan benar-benar mempelajari apa yang harus dilakukan, mengurai rantai pasokan. Karena mereka bahkan tidak tahu persis di mana barang-barang ini berada. Saya cukup yakin orang-orang yang relevan akan memiliki gambaran yang baik. Tetapi hal ini akan membuat Amerika Serikat lebih sulit untuk berperang. Dan saya tidak akan terkejut jika sekarang mereka harus mengadakan rapat darurat untuk memahami apa rencana terhadap Iran dan Venezuela dan sebagainya masih realistis. Mengingat fakta bahwa apapun yang mereka tembakkan ke pihak lain mulai sekarang mungkin tidak dapat diisi ulang secepat proyeksi mereka untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, China, saya rasa kalian benar-benar membantu kami demi perdamaian global dengan membuat pihak lain lebih sulit memproduksi senjata. Terima kasih, China. Thank you, China.